Ya pemirsa, lintas benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Perumda Perusahaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin memerlukan penyertaan modal guna merealisasikan pembangunan jaringan instalasi air limbah di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Komisi 2 Awan Subarkah siap mendukung keinginan Perumda pengelolaan air limbah domestik untuk penyertaan modal yang anggarannya akan diusulkan pada APBD Perubahan 2022 ini. Perumda Perusahaan Air Limbah Domestik Kota Banjarmasin memerlukan penyertaan modal sekitar 11 hingga 12 miliar rupiah. Rencananya akan digunakan untuk operasional dan penambahan jaringan instalasi pengelolaan air limbah IPAL di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin. Menurut Direktur Utama Endang Waryono, tanpa pendanaan tersebut sangat mustahil Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik bisa operasional, apalagi pendapatan perusahaan di bidang sanitasi dan limbah ini hanya sekitar 260 juta setiap bulan dari cakupan 5.600 pelanggan. Pihaknya berharap agar ada penyertaan modal sehingga bisa merealisasikan pembangunan jaringan IPAL di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2023 nanti. Ini disampaikan Endang usai LKPJ Wali Kota bersama pihak DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Lebih untuk investasinya itu kurang lebih sekitar 11-12 miliar. Nah, kalau untuk pendanaan yang dilakukan oleh Pemdapal sendiri itu sangat mustahil ya, karena kita tidak punya cukup pendapatan yang untuk bisa investasi yang lebih luas lagi. Kita berharap penyertaan modal akan terkucur pada Pemdapal. Itu aja. Nah, ya mudah-mudahan di tahun kalau ada masuk di perubahan kita laksanakan di 2022, kalau tidak di 2023. Rencana proyek jaringan perpipaan tersebut sebenarnya sudah ada di tahun 2021 lalu, namun gagal karena terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Adapun keuntungan adanya jaringan di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani tersebut agar usaha hotel, niaga hingga perkantoran kelak dapat menjadi mitra Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin. Trisna, Banjar TV. Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah menyatakan proyek yang diharapkan Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk keperluan perpipaan dari kawasan Kolonel Sugiono, Jenderal Ahmad Yani hingga Simpang Pangeran Antasari akan menyasar pelanggan seperti hotel, perkantoran, restoran, dan sebagainya. Menurut Awan, perpipaan tersebut menjadi masa depan bagi Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk menambah pendapatan. Hanya saja kendala yang akan dihadapi dalam memasang pipa jaringan itu yakni soal perizinan. Sebab pipa sekarang tidak boleh berada di bahu jalan atau memakai badan sungai. Namun demikian, Awan menyatakan akan mengusulkan penyertaan modal 11 miliar untuk Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik pada APBD Perubahan tahun 2022 ini. Dari Perumdapal, Direktur juga menyampaikan bahwa kalau kemudian ada penyertaan modal, ya, ada anggaran, maka beliau tetap ingin bisa melaksanakan proyek ini karena untuk masa depan dari Perumdapal ini juga. Kita siap mendukung ya untuk kebaikan Perumdapal itu sendiri. Kalau penyertaan modal secara keseluruhan ya, termasuk yang tadi, yang untuk instalasi pipa tadi, kemudian tambah dengan pembangunan yang lainnya ya, itu sekitar 11 miliar. Tapi ini memang perlu dikomunikasikan dengan tim anggaran pemerintah kota ya. Kalau memang kemudian kecukupan anggaran kita ada, maka ini bisa saja diusulkan dalam perubahan anggaran tahun 2022. Awan menambahkan apabila anggarannya masih memadai, maka pihaknya juga akan usulkan permodalan untuk Perumda tersebut. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, DPRD Banjarmasin juga meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan sosialisasi lebih gencar ke masyarakat tentang e-parking. Karena bagi warga ini ada hal yang baru. Di samping itu pula pemirsa, guna menjawab harapan dari Komisi 3 DPRD, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin memastikan sebelum penerapan e-parking tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia, juga mengharapkan pada tahun 2023 program e-parking atau parkir kendaraan dengan sistem layanan elektronik bisa terkelola dengan baik. Menurutnya, program e-parking di Kota Banjarmasin yang mulai diterapkan tahun ini di Jalan Japri Zamzam, Banjarmasin Barat, dinilainya belum beroperasi maksimal. Hilyah meminta Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk melakukan sosialisasi lebih gencar lagi ke masyarakat tentang e-parking karena bagi warga ini adalah hal yang baru. Mengenai parkir biar tidak cuma pemerintah yang menginginkan parkirnya harus tertata tergini, tetapi ternyata masyarakatnya tidak, sehingga harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bisa tertata terkelola parkir itu. Makanya kita menginginkan nanti kalau bisa di perubahan ada sosialisasi, kita bisa menganggarkan sosialisasi dan edukasi untuk parkir tadi kepada masyarakat. Dengan sosialisasi gencar, menurutnya tidak hanya pemerintah saja yang menginginkan penerapan ini, namun juga mendapat dukungan masyarakat sehingga bisa beroperasi dengan baik. Adapun sistem e-parking ini tujuannya agar tercipta transparansi pendapatan asli daerah di samping bagian dari upaya menertibkan parkir kendaraan. Murtasiah, Banjar TV. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, usai rapat bersama Komisi 3 di Gedung DPR di Banjarmasin beberapa waktu lalu, menyatakan program e-parking diterapkan perdana di Jalan Japri Zamzam, namun bukan tanpa sosialisasi sebelumnya. Bahkan pihaknya telah membuat spanduk sistem e-parking di kawasan itu. Diakui Slamet, pelaksanaan e-parking memang hal baru di kota ini. Namun ini akan menjadi percontohan untuk diterapkan di lokasi lainnya. Untuk parking ya, parking memang ini kan baru perdana di Jalan Japri Zamzam. Ya. Jadi sekalipun sudah dimulai, tapi sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi pemasangan spanduk. Dan di medsos saya kira sudah kita akses untuk sosialisasi. Karena memang masih ada keterbatasan di tempat-tempat lain, karena terkait dengan penerapan e-parking ini kan kebetulan sifatnya baru, di Japri Zamzam diberikan izin. Jadi kami berlakukan coba pakai e-parking. Nah harapannya nanti bisa merambah ke tempat-tempat lain. Kami coba akan konsen ke pajak parkir, mensupport teman-teman BPKH dengan menggunakan sistem untuk memaksimalkan PAD. Kemudian ada transparansi real time, bisa dilihat kapan perubahan hari ini berapa, kemarin berapa, yang parkir apa saja itu bisa dilihat. Pihaknya pun terus melakukan pembenahan dan sosialisasi e-parking sehingga masyarakat bisa memahami betul dan mengerti manfaatnya. Dan hal ini sangat transparan, bisa dilihat kapan saja datanya, bahkan jenis mobil atau motor apa saja dan waktunya parkir di sana. Apalagi ini cukup ekonomis untuk dipahami pemilik kendaraan. Rishna, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas benua sepekan kali ini edisi Minggu 10 April 2022. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, terus kita tingkatkan amal ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Dan ingat, terus tetap jaga protokol kesehatan dengan baik dimanapun berada. Saya Lianti Rizky serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.